Hai guys, welcome back to Peseman. Masih bersama dengan saya Victor. Di Jawab Alkitab kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah topik yang sempat beberapa waktu lalu dikomentari oleh beberapa orang di salah satu video saya, di mana mereka menyatakan bahwa Roh Kudus itu bukanlah sebuah pribadi. Roh Kudus hanyalah sebuah energi yang berasal dari Tuhan dan dikirimkan oleh Tuhan. Apakah ini semua benar? Fakta bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi bisa kita lihat dengan jelas di dalam Alkitab melalui 4 buah cara. Yang pertama adalah bahwa bagaimana Roh Kudus itu digambarkan di dalam Alkitab memiliki karakteristik seorang pribadi. Dan yang kedua adalah bagaimana ia bertindak layaknya seorang pribadi. Dan yang ketiga, bagaimana ia diperlakukan layaknya seorang pribadi. Dan yang keempat, bagaimana ia dianggap sebagai salah satu ataupun juga bagian dari pribadi Tuhan. Penasaran? Mari kita bahas satu persatu. Alkitab berkata dengan jelas bahwa Roh Kudus itu memiliki kapasitas intelektual untuk berpikir. Sebagaimana bisa kita baca di 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Dan yang seperti sama-sama kita tahu bahwa hanyalah seorang pribadi yang bisa memiliki pikiran. Roh Kudus tidak hanya bisa berpikir, tapi juga bisa memiliki perasaan. Sebagaimana kita bisa baca di Roma 15 ayat yang ke-30, di mana di situ dikatakan bahwa Roh Kudus itu selain bisa menerima kasih, tapi juga bisa memberikan kasih. Di ayat yang lainnya juga dikatakan bahwa Roh Kudus itu bisa didukakan, sebagaimana kita baca di Efesus 4 ayatnya yang ke-30. Bahkan dituliskan juga bahwa Roh Kudus itu bisa merasa terhina, sebagaimana kita baca di Ibrani 10 ayatnya yang ke-29. Jadi kesimpulannya, kita bisa melihat bahwa bagaimana melalui ayat-ayat ini Roh Kudus itu bisa meresponi layaknya seorang pribadi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang 11 dikatakan bahwa Roh Kudus itu memiliki kehendak untuk memilih. Jadi kesimpulannya, kita bisa melihat bahwa Roh Kudus itu memiliki karakteristik seorang pribadi, di mana dia bisa berpikir, bisa mempunyai perasaan, dan juga bisa ataupun juga memiliki kehendak. Selain memiliki karakteristik seorang pribadi, Roh Kudus juga digambarkan bisa bertindak layaknya seorang pribadi. Dan yang pertama adalah bahwa dia bisa mengajar. Sebagaimana kita baca di 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-13. Alkitab juga mengatakan bahwa Roh Kudus itu bisa memberikan pimpinan. Sebagaimana kita baca di Roma 8 ayat yang ke-14. Yesus juga mengatakan bahwa Roh Kudus bisa memberikan penghiburan. Sebagaimana kita baca di Yohanes 16 ayat yang ke-7. Apakah sebuah energi bisa memberikan perintah? Tentunya tidak. Tapi inilah yang Roh Kudus lakukan di Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-29. Yesus juga berkata bahwa nantinya Roh Kuduslah yang akan memberikan pengertian dan juga bahkan berbicara kepada orang percaya. Ini kita bisa baca di Yohanes 16 ayat yang ke-13. Perihal berbicara, ini juga kita bisa baca di Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang kedua. Jadi, kesimpulannya Roh Kudus itu bukanlah impersonal force ataupun juga energi yang tidak memiliki pribadi. Tetapi yang kita lihat sama-sama, Roh Kudus itu melakukan tindakan yang hanya dimiliki oleh seorang pribadi. Kita juga melihat bahwa bagaimana Roh Kudus itu diperlakukan layaknya seorang pribadi di dalam Alkitab. Dan salah satu contohnya bisa kita baca dalam kisah Ananias dan Safira yang berbohong kepada Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ketiga. Dan seperti yang kita tahu, bahwa kita hanya bisa berbohong kepada seorang pribadi. Begitu pula di Kisah Para Rasul 7 ayatnya ke-51, di mana dikatakan bahwa Stefanus berkata bahwa Sanhedrin tidak taat kepada Roh Kudus karena menolaknya ataupun juga menentangnya. Dan tentu, kita tidak bisa menentang sebuah energi, bukan? Yang kita bisa tentang adalah sebuah pribadi. Alasan berikutnya, kenapa kita menyebutkan ataupun kita menyimpulkan bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi dan juga adalah Tuhan, atau yang dikenal juga dengan istilah Trinitas, di mana satu Tuhan dengan 3 buah pribadi, ini berasal daripada apa yang Yesus ucapkan di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus juga mengajarkan bahwa Roh Kudus itu bisa dihujat atau bisa diblasfem. Sebagaimana kita bisa baca di Matius 12 ayat yang ke-31. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya sosok yang bisa dihujat ataupun juga bisa diblasfem. Jadi, dengan mengatakan bahwa Roh Kudus itu bisa dihujat,
Yesus sudah mengatakan bahwa Roh Kudus itu juga adalah seorang pribadi dan juga adalah pribadi Tuhan. Oke guys, jadi dari keempat hal yang tadi kita sudah bahas, kita sudah bisa melihat bahwa Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi dan itu tertulis dengan jelas di dalam Alkitab. Jadi, kita tidak punya lagi alasan untuk percaya bahwa Roh Kudus itu hanyalah sebuah energi ataupun juga force yang tidak personal. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu serta memberkati kita semua ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Serta komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe. Serta nyalakan loncengnya ya. Supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching. See you in the next episode. God bless.